Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan surat perjanjian atau kontrak yang saya buat. Di sini surat perjanjian atau kontrak yang saya buat itu adalah surat perjanjian jual beli tanah. Di sini sudah saya tulis pembukaan dari surat perjanjian jual beli tanah ini. Ada hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan tempat, alamat di mana perjanjian ini diadakan. Lalu di bawah sini adalah identitas dari kedua belah pihak. Yang pertama, ini adalah identitas pihak pertama selaku yang menjual tanah. Lalu di sini ada identitas dari pihak kedua selaku yang ingin membeli tanah, dari pihak pertama. Lalu kedua belah pihak pertama dan pihak kedua ini disebut sebagai para pihak. Lalu di sini juga sudah saya cantumkan luas dari tanah yang ingin dijual, yaitu seluas 800 meter, dan lokasinya juga saya cantumkan di Jalan Mertilang, Blok F nomor 7, dengan nomor hak milik tanah juga saya cantumkan dalam perjanjian ini. Lalu di sini ada batas-batas tanah yang saya sebutkan, itu ada di sebelah utara, sebelah selatan, timur, barat. Semua saya cantumkan di sini batas-batasnya. Lalu saya juga menuliskan bahwa penandatanganan pihak pertama dan pihak kedua ini itu disaksikan oleh para saksi-saksi. Lalu di sini ada pasal-pasalnya atau klausul yang ada di dalam surat perjanjian ini. Yang pertama ada pasal 1, itu harga. Harga saya cantumkan dalam pasal 1. Di sini objek tanah ini sudah disepakati dengan nominal harga 2.500.000.000 rupiah. Lalu di pasal 2 ini ada cara pembayaran. Cara pembayaran di sini yaitu pihak kedua menerapkan cara pembayaran dengan cara cash atau langsung lunas di awal. Lalu yang ada pasal ketiga yaitu masa berlakunya perjanjian. Di sini di pasal 3 ini masa berlakunya perjanjian saya cantumkan 2 poin, yaitu poin pertama adalah perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan tetap bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Lalu poin kedua, segala hak yang telah dipindahkan dalam perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Itu isi dari pasal 3. Lalu selanjutnya ada pasal 4, hak dan kewajiban kedua pihak. Di sini saya cantumkan ada 4 poin. Poin yang pertama ada selama proses pembayaran belum lunas, maka hak kepemilikan atas tanah masih merupakan pihak pertama. Lalu poin kedua, pihak pertama berhak mendapatkan pembayaran sejumlah uang seperti yang disepakati, yaitu harga tadi sesuai pasal 1 2.500.000.000 rupiah. Lalu yang kedua, pihak kedua berhak menggunakan tanah tersebut setelah membayar lunas.
Lalu yang terakhir, poin 4, pihak kedua berkewajiban melakukan pembayaran sejumlah uang seperti yang disepakati. Sama seperti poin 2, yang disepakati itu dengan harga 2.500.000.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada pasal 5. Itu berisi tentang penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggi yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang. Lalu pasal 6 itu berisi hal-hal lain. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. Itu isi dari pasal 6. Lalu yang terakhir ada pasal 7 yaitu penutup yang berisi surat perjanjian ini dibuat atas kertas bermaterai Rp10.000 yang ditandatangani dan dibuat rangkap 2 yang berkekuatan hukum yang sama, serta masing-masing dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua. Itu untuk pasal 7 penutup. Lalu di sini sudah ada kolom tanda tangan pihak pertama. Di sini kolom tanda tangan untuk pihak kedua. Berikut adalah presentasi dari saya untuk surat perjanjian jual beli tanah ini. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang salah saya juga meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.